Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, dan kali ini kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-34. Mudah-mudahan kajian pada detik ini, waktu ini, kita bisa mengambil intisari dari apa yang dimaksud, apa yang ada di dalam kata mutiara yang ke-34. Untuk itu mohon disimak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj min awsafi basyariyatika. Ukhruj, keluarkanlah olehmu, atau dalam kata lain, buanglah olehmu, min awsafi basyariyatika, akan sifat-sifat kemanusiaanmu. Yang dimaksudkan dengan disuruh mengeluarkan itu sifat kemanusiaan yang apa itu? Angkuli wasfin, dari setiap sifat, munaqidin, yang merusak, liubudiyatika, terhadap penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksudkan bahwa kita semua mulai belajar saat ini untuk mengeluarkan atau membuang sifat-sifat kemanusiaan. Tentu yang dimaksudkan sifat-sifat kemanusiaan di sini adalah sifat-sifat kemanusiaan yang merusak terhadap tatanan penghambaan kita kepada Allah. Karena sifat kemanusiaan daripada kita itu banyak. Bahwa sifat manusia itu tidak bisa lepas dari makan dan minum, tidak lepas dari tidur, tidak lepas dari berkomunikasi dan bersosial. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan itu adalah sifat-sifat yang ada di dalam qalbiyah kita, yang akan bisa merusak terhadap tatanan nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dijelaskan itu sifat apa saja yang dimaksudkan. Apa tujuannya? Adalah litakuna, agar supaya ada. Siapa engkau? Linida'il haqqi, terhadap panggilan Allah yang maha hak. Itu mujiban, bisa memenuhi, bergegas untuk datang dan hadir, atau memenuhi daripada undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika wa min hadratihi, dan ketika hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min hadratihi, dan dari hadirnya, ya, hadirnya seseorang, hadirnya kepada Allah qoriban, hal dalam keadaan dekat. Karena dengan dibuangnya sifat-sifat jelek ini, sifat-sifat yang mampu merusak terhadap tatanan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan memudahkan kepada kita ketika ada perintah, ketika ada seruan, ketika ada panggilan Allah, kita akan diberikan kepekaan yang sangat luar biasa. Dan bahkan ketika kita ada di hadapan Allah, itu merasa sangat dekat, dalam keadaan sangat dekat. Dan ini semua salah satu faktornya karena sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat yang jelek yang merusak terhadap hubungan ibadah kita kepada Allah, sifat penghambaan kita kepada Allah, betul-betul kita buang dan kita jauhkan dan kita keluarkan dari diri kita.
Sehingga kita akan menjadi mudah ketika sudah dipanggil oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugas penghambaan, tugas-tugas kehambaan, dan ketika hadir di hadapan Allah dalam keadaan dekat. Karena apa? Selama sifat ini masih ada dan melekat pada jiwa kita, pada qalbiyah kita, andaikan dipanggil Allah pun mungkin bisa saja dia datang, tetapi panggilan itu tidak ada rasa bahwa itu adalah panggilan Allah. Bisa saja hanya dia melaksanakan dan melakukan, ya, melaksanakan dan melakukan kewajiban saja, hanya perintah saja, tidak bisa dirasakan bahwa itu betul-betul panggilan Allah. Dalam kata lain, bahwa panggilan itu dilakukan hanyalah untuk menggugurkan daripada kewajibannya. Begitu juga ketika hadir di hadapan Allah, ketika sedang dalam keadaan ada di dalam hadronya Allah, di dalam kemaharibaan Allah, hadirnya pun selama sifat-sifat itu masih ada di dalam jiwa dan di dalam kalbu kita, hadirnya pun tidak sekhusuk, tidak sedekat orang-orang yang dalam keadaan telah mengeluarkan sifat-sifat yang jelek yang ada pada diri kita semua. Kultu, saya katakan, ausaful basyariyati, adapun sifat-sifat kemanusiaan, adapun sifat-sifat kemanusiaan itu al-akhlaqu, adalah akhlak, allati tunaqidu, di mana sifat itu atunaqidu yang bisa merusak apa akhlak apa atau ausaful basyariyah, merusak khulusul ubudiyati, terhadap bersihnya, ya, terhadap bersihnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan terbuangnya sifat-sifat kemanusiaan dari sifat yang merusak itu, maka akan menjadikan penghambaan kita menjadi bersih, menjadi khulus, namanya menjadi khulusul ubudiyah. Kalau kemudian ditanya, mengapa banyak sekali orang atau kita atau qalbiyah kita masih tersandra, ya, ada banyak sifat-sifat basyariah yang jelek itu yang merusak kepada tatanan penghambaan kita kepada Allah. Itu sumbernya dari mana? Wa marji'uha, dan adapun sumber daripada ausaful basyariah, sumber daripada ausaful basyariah, sumber penyebab ila amroini, kepada dua perkara. Al-awalu, adapun yang pertama itu ta'alluqul qalbi, terpautnya, tergantungnya hati, ya, terhubungnya hati, terkaitnya hati di akhlakil bahaimi, dengan akhlak hewani. Waya, adapun yang dimaksudkan dengan akhlakul bahaim itu syahwatul batni, syahwat daripada perut, wal farji, dan syahwat farji, wama, dan sesuatu yatbi'uha, yang akan mengikuti apa mahuma, kepada syahwatul batni wal farji, min hubbid dunya, dari cinta kepada dunia, wa syahwatiha, dan syahwatnya dunia, al faniyati, yang bersifat fana. Bahwa dua perkara yang menjadi sumber dasar yang membuat, ya, sifat-sifat manusia, sifat-sifat kita yang merusak terhadap tatanan penghambaan kita di hadapan Allah. Pertama adalah keterkaitan hati kita dengan akhlak hewan. Akhlak hewan itu ada dua. Apa itu? Syahwatul batni. Hewan itu selalu membiarkan, mengikuti daripada syahwatnya perut dan syahwatnya kelamin atau farji. Coba Anda lihat apa yang dilakukan oleh habitat hewan. Hewan itu hanya kerjanya makan. Hewan itu hanya
memuaskan biologis seksnya, itu saja yang dilakukan oleh hewan. Dan ini kalau kemudian dikaitkan dengan hati manusia, dengan akhlak yang bersifat hewani ini tuh akan merusak terhadap apa itu? Merusak terhadap kebersihan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sifat hewani, yaitu berupa syahwatul batni dan syahwatul farji. Dan sesuatu wa mayat ba'uha dan sesuatu yang mengikuti apa mahuma kepada keduanya, di antaranya yang bisa mengikuti syahwatnya perut dan syahwat farji itu di antaranya adalah min hubbid dunya, dari mencintai dunia, dari syahwatnya kepada dunia yang bersifat fana. Oleh sebab itu qala Allah Ta'ala, Allah dawuh Ta'ala halimah luhur Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras. Coba, bahwa zuyyina dihiasi lin-nasi, bagi manusia, hiasan manusia ya, yang selalu melekat pada manusia, hiasan itu adalah hubbus syahwat, yaitu mencintai terhadap syahwat atau keinginan-keinginan. Apa syahwatnya manusia? Apa yang menjadi cintanya syahwat? Nafsu syahwat itu apa? Jadi manusia itu memang dihiasi dengan ada rasa cinta, ada syahwat, ada cinta, ada hubbus syahwati, dihiasi dengan cinta melalui syahwat ini. Terhadap siapa hubbus syahwat itu? Minan nisa'i, diantaranya adalah wanita, wal banina, dan kepada anak-anak, wal qanatiri, dan harta benda yang bertumpuk-tumpuk atau harta benda yang banyak, al muqantarati, yang ditumpuk-tumpuk atau yang dikumpulkan. Di antara yang menjadi kecintaan syahwatnya manusia itu adalah wanita. Yang kedua adalah anak. Tidak sedikit bahwa orang gara-gara wanita ini dia harus melakukan apapun, ya, melakukan apapun sekalipun itu harus nabrak kepada norma-norma agama. Tidak sedikit orang masuk penjara, tidak sedikit orang melakukan korupsi. Itu semua bersumber dari apa? Dari wanita, wal banina, dan dari anak-anak. Sehingga dan ini adalah salah satu hubbus syahwat ya, yang selalu terhiasi pada diri manusia adalah mencintai sesuatu yang dianggap syahwat, hubbus syahwat. Siapa yang dimaksudkan syahwat ini adalah wanita, anak-anak, wal qanatiril, dan harta benda yang banyak, al muqantarati, yang ditumpuk-tumpuk. Itu pasti menjadi kecintaannya manusia. Bukan tidak boleh, selama itu tidak sampai mempengaruhi dan bahkan nabrak terhadap norma-norma, maka gak ada soal. Orang kemudian senang ya dengan numpuk harta benda yang dikumpulkan, minadz-dzahabi, dari emas, wal fiddati, dan perak, wal khailil musawwamati, dan kendaraan yang mewah, yang bagus. Ini yang menjadi hubbus syahwatnya. Jadi cinta yang selalu menarik kepada hati manusia ini, wanita, anaknya, harta benda yang banyak yang ditumpuk-tumpuk terdiri dari emas dan perak, serta kendaraan mewah, kendaraan yang bagus. Coba lihat betapa banyak orang memakai dengan selalu bergonta-ganti daripada mobil. Sesungguhnya mobil itu
memang haruslah kita itu, tapi lebih kepada fungsi, bukan lebih kepada gaya. Wal an'ami, dan binatang-binatang ternak. Jadi manusia itu selalu itu yang dikumpulkan, ya, yang menjadi syahwatnya manusia itu yaitu termasuk mobil mewah, kendaraan mewah, fasilitas mewah, dan termasuk al-an'am. Al-an'am itu adalah binatang-binatang ternak sebagai bentuk kebanggaannya, wal harsi, dan sawah ladang. Ali Imran ayat 14. Asal yang kedua yang selalu menjadi sumber malapetaka, yang menjadi sumber akhlak manusia, bukan akhlak, sifat manusia yang merusak terhadap nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi. Yang kedua adalah takhalluquhu, berakhlaknya hati, bi akhlaqi syayatin, dengan akhlaknya setan-setan. Tadi ada keterkaitannya hati itu dengan akhlaknya hewan, yang sekarang adalah takhalluquhu, berakhlaknya hati dengan akhlak setan, dengan sifat-sifat setan. Kal kibri, seperti sombong. Setan itu sombong kan? Pada waktu di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam, bagaimana kesombongan setan? Dia tidak mau. Ya, dia mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku itu loh dijadikan dari api. Dia Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Kalau bukan karena kesombongan, tidak akan pernah dilakukan cara-cara seperti itu. Itulah setan. Sama dengan ketika bahwa sifat-sifat kemanusiaan yang tanda petik sifat yang merusak, ini adalah sisa-sisa daripada akhlaknya setan, seperti sombong, wal hasadi, dan iri, dengki. Iri ini juga setan juga iri kepada Nabi Adam, kan iri. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, bahkan setan, jin, semuanya disujud kepadanya, sementara dia yang merasa paling terhormat, yang berasal dari katanya api, lebih terhormat daripada Adam, dia tidak mau sujud, ya, karena iri. Ya, kenapa kok enggak kepada saya? Mungkin begitu katanya setan. Kok mengapa Allah tidak memerintahkan makhluk untuk sujud kepada saya? Kok justru disuruh sujud kepada Adam? Tidak mau saya. Itu namanya hasad. Wal hikdi, dan apa itu? Penyakitnya hati. Penyakit hati itu artinya bahwa dia pendendam. Ya, dia tidak enak terus kepada orang, merasa iri, merasa wah pokoknya. Wal ghadabi, dan pemarah. Wal hiddati, dan menyimpan kemarahan, marah terus, tidak pernah damai hatinya. Waya, adapun yang dimaksudkan dengan hiddah adalah al-qalbu, dalam kata lain, orang yang mengalami kecemasan yang berlebihan. Wal batri, ya, saya ulangi, saya salah baca ya. Kal kibri wal hasadi wal hikdi wal ghadabi wal hiddati. Oh betul. Waya, adapun yang dimaksud dengan hiddah adalah al-qalbu. Wal batru, waya, adapun batru itu hiffatul aqli, saya artikan cuek. Wal asyaru, dan apa? Keburukan. Wawa, adapun sifat keburukan, wawa, adapun keburukan itu at-takabburu, sifat takabur. Wa hubbul jahi, dan senang penghormatan. Ini adalah sifat-sifat setan. Ya. Dan ini diantara yang merusak, yang banyak merusak hubungan kita dengan Allah. Sifat-sifat inilah yang membuat termakjubnya kita dengan Allah, gara-gara sifat ini. Maka itu keluarkan, maka hilangkan, lepaskan sifat-sifat ini. Sifat yang bersumber dari akhlaknya setan, sifat yang bersumber dari akhlaknya bahaim, dari hewan-hewan, itu keluarkan, buang jauh-jauh. Ya. Wa hubbul jahi, cinta kepada apa namanya penghormatan.
wariyasati, dan cinta kepada jadi pemimpin. Wal madhu, kalau ini menjadi waw atop ya tentu wal madhi tidak apa-apa, wa hubbil madhi, senang dipuji. Wal kiswatu, dan kiswah. Kiswah itu kiswatul qalbi, itu artinya hatinya keras, sulit ya diberi nasihat, sulit untuk diberi petunjuk, sulit diberi pendapat. Wal ata'u, dan senang diberi ya. Wal fadhadah, kasar. Wal ghalghatu, dan keras sekali orang, temperamen. Wa ta'dhimul aghniyai, dan mengagungkan orang-orang kaya. Ini sifatnya setan. Wa ihtiqarul fuqara'i, dan meremehkan, merendahkan kepada orang-orang fakir. Termasuk wa ka khaufil faqri, seperti ada rasa takut terhadap kefakiran. Wa hammi rizki, susah urusan rezeki ini susah. Wal bukhli, dan kikir. Wasyahi, dan medit. Wariyai, dan riya. Riya itu pamer, ibadahnya bukan karena Allah, pamer aja, pengen dapat ujian, pengen dilem sama orang. Wal ujbi, dan ujub, bangga diri. Wa wiridhalika, dan lain itu semua. Mimma, dari sesuatu sifat la yuhsa, yang tidak bisa dihitung. Hatta qala, sehingga dawuh siapa ba'dhum, sebagian ulama sufi, lin nafsi minan naqais malillahi minal kamalat. Lin nafsi, itu lin nafsi, bagi nafsu, bagi jiwa, minan naqaisi, bagian daripada kekurangan, daripada penyakit-penyakit. Bahwa nafsu, bahwa jiwa manusia ini terdapat banyak penyakit, banyak kekurangan. Adapun perkara lillahi, milik Allah, minal kamalati, dari kesempurnaan. Kalau Allah itu hanya milik yang sempurna-sempurna saja, sedangkan nafsu itu adalah memiliki sifat-sifat yang nakes, sifat-sifat yang kurang, yang menjadi penyakit. Wa qad alafa, dan sungguh telah menyusun siapa Syekh Abu Abdurrahman ya, Syekh Abdurrahman, kitaban, sebuah kitab. Syekh Abu Abdurrahman telah mengarang sebuah kitab tentang fi uyubin nafsi, tentang aibnya jiwa, tentang penyakitnya jiwa, penyakit jiwa. Wa adwiyatiha, dan obatnya, cara mengobati terhadap uyubun nafsi, penyakitnya jiwa, penyakitnya hati. Wa nadhamahu, dan kemudian menyusunnya kepada kitab. Siapa Syekh Zaruk fi nahwi samani mi'ati baitin ya, ada kira-kira ada 800 bait dari kitab yang disusun oleh Abdurrahman. Kitab dengan judul itu kemudian dijadikan nadhom, wanadhamahu, dan menjadikan nadhom buku pada kitab oleh Imam Zaruk, bahwa kitab uyubin nafsi wa adwiyatiha, cacatnya, penyakitnya hati dan pengobatannya, itu judul kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Abdurrahman ini. Kemudian disarikan, dibuat sebuah nadhom. Kitab itu menjadi 800 bait. Di antaranya waman alqahu, dan barang siapa alqahu, telah mempertemukan kepada man, siapa Allah ila syekh tarbiyati, kepada guru pendidik. Barang siapa di mana Allah telah mempertemukan
Barang siapa yang dipertemukan oleh Allah, itu aja yang ila syekh tarbiyati, kepada guru seorang syekh pendidik. Jadi ketika Allah sudah mempertemukan, Allah ketika sudah mengantarkan seseorang untuk menjadikan seorang murid dari seorang guru pendidik, fala yaktaju, maka tidak perlu butuh siapa man ila syai'in, terhadap sesuatu, siwal istimai, selain hanya mendengar, wal ittibai, dan mengikuti. Jadi ketika seseorang itu dipertemukan oleh Allah untuk mendapatkan seorang guru pendidik, maka tidak perlu sesuatu apapun, hanya mendengarkan fatwa-fatwanya beliau, pesan-pesan beliau, dan mengikuti, gitu aja. Fa idza kharaja, apabila sudah keluar, siapa al-muridu, seorang murid, keluar min akhlakil bahaimi, dari akhlak-akhlak hewan. Kalau pada diri seorang murid daripada sifat-sifat atau akhlak-akhlak hewan itu telah keluar, murid seorang sufi, maksudnya murid sufi ini, takhallaqo, maka pasti akan berakhlak, beretika siapa murid bi akhlakir ruhaniyina, dengan akhlaknya orang-orang yang ahli rohani. Itu dipastikan. Maka kita harus belajar. Ketika seorang murid yang mau menuju kepada Allah itu berkomitmen pada jiwanya untuk mengeluarkan akhlak yang bersifat hewani, itu pasti nanti akan melahirkan, akan memperoleh akhlak seperti akhlaknya orang-orang ahli rohani. Apa yang dimaksudkan kazuhdi, seperti zuhud? Zuhud itu adalah orang yang tidak kedonyan, orang yang tidak gila dengan dunia. Dia akan mensikapi yang sama terhadap dunia. Ya, terhadap dunia dia mensikapi yang sama. Andaikan ada sesuatu yang hilang padanya, apa yang ia miliki dari dunia itu, bahwa dia tidak akan pernah prihatin, tidak pernah susah. Begitu juga ketika menerima sesuatu, dia juga biasa-biasa saja. Karena yang paling penting orang zuhud itu, bagi orang zuhud adalah Allah SWT. Wal waroi, dan sifat wiroi, sifat yang betul hati-hati, jangan sampai apa yang dilakukan, apa yang dimakan, apa yang dipakai, ya, itu jangan sampai kejatuhan daripada barang-barang yang syubhat, atau kehalalannya masih belum tampak. Jiwanya diliputi dengan warok, sangat menjaga, jangan sampai kata-katanya menyakiti orang, dia dijaga, warok betul. Jangan sampai asupan makanan yang masuk pada badannya dan sampai itu masih ada dugaan-dugaan tentang hukumnya, apakah itu diduga ada makruh atau bahkan ada haram, itu betul-betul dia hindari. Wal qanaati, dan nerima peparing, nerima pemberian dari Allah. Mau dikasih Allah besar, mau dikasih Allah kecil, diterima dengan legowo, dengan terima, dengan senang, itu qanaat. Tidak akan pernah iri apa yang diperoleh ya orang lain dari pemberian Allah. Wal aifati, dan mampu menjaga marwah dirinya, martabat dirinya, jiwanya mampu dijaga. Ya, mampu dijaga, ifah itu namanya menjaga kepada harga dirinya. Dia tidak gampang ya terpengaruh. Dia akan selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Dia dijaga. Ya, dia dijaga dirinya. Wal ghina billahi, dan merasa cukup, merasa kaya billahi, dengan Allah. Jadi orang-orang yang sudah berakhlak rohani ini itu tidak lagi tergantung kepada sesuatu yang selain Allah. Dia merasa cukup, kaya dengan Allah, merasa puas dengan Allah, wal unsi, dan merasa tenang, ayem bi dengan Allah.
Wa idza kharaja, apabila sudah keluar siapa murid, min akhlaqi syayatin, dari akhlak setan, takhallaqa, maka akan berakhlak siapa murid, bi akhlaqil mu'minina, dengan akhlaknya orang-orang mukmin, au bi akhlaqil malaikati, atau dengan akhlaknya para malaikat, katawadui, seperti tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh, wasalamati suduri, dan selamat dadanya, jiwanya, ya, berjiwa besar, tidak marahan, tidak sempit dadanya. Wal hilmi, dan hilim. Hilim itu artinya punya sifat yang sangat bijaksana. Hilim itu di atas al-afu, memaafkan. Karena ketika dia memaafkan orang, kesalahan sebesar apapun itu hilang, tidak pernah tersisa, ya, tidak tersisa. Apalagi mendendam. Wasakinati, dan tenang, warizanati, dan maksudnya tenang, wattumakninati, dan tumaknina di dalam melakukan segala apa yang dilakukan, wasuhulati, dan mudah, mempermudah kepada siapapun, walayunati, dan halus sifatnya, wal khumuli, tidak pengen viral, tidak pernah terkenal sekalipun dia alim, tidak pengen terkenal sekalipun dia dermawan, tidak pengen terkenal sekalipun dia kaya, wal iktifai, dan menganggap cukup, bi ilmillahi, dengan ilmu Allah, wasyafaqati, dan belas, warahmati, dan kasih, wa ta'zimil fuqara'i, dan mengagungkan orang-orang fakir, wal masyakin, dan orang-orang miskin, wa ahli nisbati, ya, dan orang yang ahli melakukan keluhuran budi, wal karomi, dan mulia, wasakhoi, dan punya sifat mulia, wasakhoi, dan punya sifat dermawan, wal judi, punya sifat dermawan, wal judi, pemberi dengan pemberian yang baik. Ada sakho, ada jud, sama-sama dermawan maknanya. Sakho itu adalah memberikan, dermawan memberikan kepada semua orang tanpa batas. Sedangkan jud itu adalah memberikan sesuatu yang baik, tidak mau memberikan sesuatu kalau tidak baik, itu jud. Wal ikhlasi, dan ikhlas, wasidqi, dan jujur, wal muraqabati, dan muraqabah, selalu bermuraqabah, selalu saling memantau, wal musyahadati, dan selalu saling musyahadah, menyaksikan, wal ma'rifati, dan ma'rifah. Ini adalah hasil yang dihasilkan pada ketika seorang murid mampu mengeluarkan akhlak syayatin, maka yang lahir, yang keluar hasilnya adalah seperti akhlaknya malaikat tadi yang sudah saya sebutkan. Wa idza takhallaqa, apabila sudah berakhlak siapa al-abdu, hamba, bihadil akhlaqi, dengan akhlak ini, wa tahaqqaqa, dan akan terbukti siapa hamba biya, dengan hadil akhlak, wa tahaqqaqa, dzauqan, akan terasa, ba'da'an takhallaso, setelah bersih apa akhlak-akhlak ini, min adzadiha, dari lawan daripada akhlak. Jadi apabila seorang hamba sudah berakhlak dengan ini, dipastikan dengan akhlak ini dia akan merasakan dzauqan namanya. Setelah bersih dari lawan-lawannya tadi, dari sombong, dari hasud, dari ghadab, dari hikid, dan lain sebagainya, ketika dia bersih dari itu semua, maka dia akan merasakan dzauqan, ada rasa. Kalau sudah seperti itu, karena ada siapa hamba itu abdan, menjadi seorang hamba kholison, yang ikhlas, yang bersih, yang ikhlas, limaulahu, hanya kepada Tuhannya, ibadahnya itu ikhlas hanya kepada Allah.
dan huron, dan menjadi orang yang bebas mimma dari sesuatu siwahu yang selain maulah, ya. Dia menjadi bebas dari segala sesuatu kecuali semuanya hanyalah diperuntukkan kepada kekasihnya atau maulah, yaitu Allah. Lah kalau sudah seperti ini, wakana, dan ada linidaihi, ya, terhadap panggilan Allah, mujiban, ia bisa memenuhi. Wa min hadratihi, dan dari hadronya Allah, qoriban, dalam keadaan dekat banget dengan Allah. Jadi ketika orang itu sudah bersih, semua ibadahnya hanya diperuntukkan kepada Allah dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka kemudian dia merasakan rasa setelah bersih dari apa? Bersih dari sifat-sifat yang sebaliknya. Maka ketika sudah bersih, maka dia menjadi hamba yang kholis, yang terbebas. Tidak ada satupun yang akan menguasai dia, yang akan menyandra dia. Tidak ada. Dunia, ya, syahwat, terus syahwatul farji, syahwatul batni, itu tidak akan pernah mengendalikan dia, karena dia sudah bebas dari segala sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan. Kalau sudah seperti ini, menjadi hamba yang kholison wa khurron, mawakana linidaihi, maka ada siapa hamba linidaihi, terhadap panggilan Allah, itu mujiban, memenuhinya. Wa min hadratihi, dan dari hadronya Allah, qoriban, dalam keadaan dekat. Maka kalau sudah seperti itu, fa idza qala lahu rabbuhu, apabila dipanggil oleh Tuhan, fa idza qala, apabila qala, memanggil, lahu, kepada si hamba tadi, siapa? Rabbuhu, Tuhannya hamba, ya abdi, wahai hambaku. Qala, maka menjawab, lahu, kepada Rabb, kepada Allah, ya Rabbi, juga dengan jawaban ya Rabb. Ketika dipanggil oleh Allah ya abdi, dia langsung mengatakan ya Rabb. Fakana, dan ada siapa hamba itu shadiqan, adalah orang yang benar-benar fi ijabatihi, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhinya. Kenapa? Lisidqi ubudiyati, karena benarnya penghambaannya hamba. Ya, karena apa? Karena dia sudah bersih dari sifat-sifat yang berakar dari akhlak bahaim, yang berakar dari akhlaknya hewan, dan berakar dari akhlaknya setan. Ketika dia sudah terhindar dari itu, sudah bebas dari itu, sudah keluar sifat-sifat kemanusiaan yang merusak itu, maka dia mudah dipanggil oleh Allah, mudah memenuhi panggilan Allah. Bikhilafima, berbeda. Nah ini berbeda, bikhilafima, berbeda dengan sesuatu. Idza kana, apabila ada siapa hamba itu munhamikan, orang yang kesemsem, fi syahwatihi, di dalam syahwatnya hamba, adh-dhahirati, yang zahir sifatnya, yang badani, yang jasadi, wal batinati, yang bersifat batin. Berbeda dengan sesuatu, orang terhadap sesuatu. Ketika orang itu sudah dikooptopsi, dikuasai, sudah kesemsem terhadap syahwatnya hamba, ya, yang bersifat zahir ini, dan syahwatnya hamba yang bersifat batin ini, maka kalau sudah dikendalikan oleh syahwat zahir dan syahwat batin, karena maka ada siapa hamba, ada itu abdan, menjadi hamba li nafsihi, menjadi budak nafsunya hamba, wa syahwati, dan menjadi syahwatnya hamba. Fa idza qala, dan maka apabila qala, memanggil siapa Allah, fa idza qala, apabila berdoa atau apabila berkata siapa hamba budak tadi, atau budak nafsu itu, hamba yang setelah menjadi budaknya nafsu dan sahabat itu, apabila memanggil ya Rabbi, wahai Tuhan, karena ada siapa hamba itu kadiban, bohong.
Kenapa? Karena dia sudah jadi budaknya nafsu, menjadi budaknya syahwat. Sekalipun dia bilang ya Rob, ya Allah, ya Rob, maka sesungguhnya kata-katanya itu adalah kata-kata bohong. Kenapa? Karena man ahabba syai'an, karena dia sudah mencintai, dia kesemsem tadi, sudah munhamikan, sudah sangat mencintai orang itu. Ya, maka itu di dalam satu kaidah, man ahabba syai'an fa huwa abdun lahu. Man ahabba, man adapun barang siapa itu ahabba, cinta siapa man syai'an sesuatu, bahwa maka adapun man itu abdun menjadi hamba lahu bagi syai'. Wa huwa adapun Allah itulah yuhibbu tidak senang antakuna ada siapa engkau abdan menjadi hamba liwairi kepada selain Allah. Allah tidak senang kamu menghamba kepada selainnya. Ya. Jadi ketika Anda sholat pun, Anda memanggil Allah pun, bahwa panggilan Anda sesungguhnya panggilan yang bohong. Karena hatimu telah tersandra oleh syahwat zahir dan syahwat batin, sehingga jiwamu menjadi hamba, menjadi budaknya nafsu, jiwamu menjadi budaknya syahwat. Maka ketika Anda berdoa dengan memanggil Allah, maka sesungguhnya panggilan itu adalah panggilan bohong, karena di jiwamu itu telah diselimuti oleh syahwat zahir, syahwat batin, yang mana jiwamu telah menjadi budak nafsu dan budak syahwat. Kalau sudah seperti itu, ya, kemudian mengatakan ya Rob, maka kata-katanya itu adalah bohong. Ya, kalau sudah seperti itu, ya, maka seseorang itu telah menjadi budak daripada nafsu. Dan Allah tidak mencintai kamu itu menjadi budak terhadap selain Allah, menjadi hamba yang selain Allah. Tidak suka Allah kamu mencari Tuhan selain Allah, menghamba kepada yang selain Allah. Itu tidak suka. Ada hamba-hamba yang seperti itu. Wa idza takhallasa, apabila sudah bersih dari sifat-sifat min raqqis syahwati, dari sifat budaknya syahwat, min riqqis syahwat, dari perbudakannya syahwat. Apabila telah bersih seorang hamba dari sifat budaknya syahwat, wal huduti, dan telah bersih dari budaknya mencari pangkat, mencari bagian-bagian, karena maka ada siapa hamba aidon juga qoriban, itu qoriban dekat, min hadratil haqqi, dari kehadiran yang hak. Bahkan bal akifan fiya, bahkan seseorang itu akifan, orang yang telah menetap fiya di dalam hadratul haq. Idma akhrajna min hadrati, kita jabat yang mampu memahjub, menutup biha, kepada al-asaful basyariyah. Apa al-hadratu? Kehadiran. Ketahuilah bahwa hadrah seseorang di hadapan Allah itu akan terhijab oleh adanya sifat-sifat manusia ini. Wa alam, ketahuilah anna hadhil awsafa al-basyariyata, akan sesungguhnya ini sifat-sifat yang bersifat manusiawi, allati ihtajabat, yang telah menutup, yang telah menghalangi, ya, yang telah menghalangi dia dengan ausaful basyariyati, apa al-hadratu hadir. Innama ja'alaha Allahu mindilan, innama ja'alaha, sesungguhnya ja'alaha telah menjadikan akan ausaful basyariyah, siapa Allah mindilan sebagai sapu tangan, limasyi aqdari asaril qadrati, untuk menghapus kotoran-kotoran, sisa-sisa daripada qadrah. Ya, kan nafsi, seperti nafsu, wa syaitani, dan syaitan, wa dunya, dan dunia. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah an-nafsa, akan nafsu, wa syaitan, dan syaitan mindilan sebagai sapu tangan, lil af'alil madmumati, terhadap pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang tercela. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah al-basyariyata, kemanusiaan, sifat kemanusiaan dijadikan oleh Allah mindilan
sebagai sapu tangan lil akhlaqid daniati terhadap akhlak-akhlak yang rendah. Wa ma sama dan tiadalah di sana illa madhahirul haqqi kecuali menjadi tempat penampilan yang hak. Wa tajalliyatul haqqi dan menjadi tajallinya yang hak. Wa ma sama dan tiada di sana siwahu selain Allah, wala haula dan tiada daya, wala quwata dan tiada kuat illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Summa inna hadhil uyuba sesungguhnya cacat atau penyakit-penyakit hati itu sabab baqoiyah yang menjadi sebab tetapnya hadhil uyub fil insani yang ada pada diri manusia. Bi'tibaril hikmati dengan mengambil pelajaran hikmah. Ya. Ia adapun al hikmah itu al ghaflatu yaitu lupa. Anil bahsi dari selalu mencari-cari, anha dari lupa. Wasababul ghaflati maka adapun yang menyebabkan lupa anil bahsi dari selalu mencari anha terhadap ghaflah. Waridho yaitu merelakan anin nafsi dari nafsu. Jadi cacat kolbiyah inilah yang menjadikan sebab bertenggernya, ya. Sesungguhnya cacat hati inilah yang menyebabkan masih tetapnya cacat atau bertenggernya atau bersemayamnya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia. Maka itu mengambil sebuah pelajaran hikmah itu penting. Karena ya adapun hikmah itu al-ghaflatu lupa anil bahsi dari mencari-cari anha tentang kesalahan. Wasababul ghaflati adapun sebab kesalahan itu anil bahsi dari selalu mencari anha terhadap ghaflah. Wa adapun yang menyebabkan orang itu lupa dan salah itu penyebabnya adalah aridhu an nafsi membiarkan nafsu. Andaikan lau asa'a andaikan orang asa'a menjelekkan donahu akan dugaannya orang, dugaannya nafsu, kalau mau menjelekkan nafsunya dia dengan ghaflah la bahasa maka akan selalu mencari siapa murid an masawiya akan kesalahannya nafsu. Fastakhraja maka akan mengeluarkan siapa murid akan kesalahan wa tatahhara dan akan mensucikan minha dari kesalahan. Walidzalika oleh sebab itu qala dawu musannif. Dan alhamdulillah kita sudah sampai dan kita bisa akhiri kajian hari ini dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kata mutiara yang ke-35. Kita akhiri di siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.